Pria bersatu, gereja maju. gereja maju. Pria bersatu. Ulang, pria bersatu, Gereja maju. gereja maju. Pria bersatu. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Pria-pria integritas. Ya, saya ingin ingatkan kembali kepada kita bahwa integritas itu mempunyai 10 value atau 10 nilai yang menjadi nilai-nilai pria-pria di gereja sidang jemaat Allah. Pria integritas, I itu artinya intim dengan Tuhan. N itu berarti nyata di dalam tindakan, ya. T itu berarti tangguh. E itu berarti empati. G itu berarti giat bekerja. R itu berarti, saudaraku, rendah hati. Lalu kemudian A itu berarti aktif, ya. T dulu. T R I ikhlas, ya. Lalu kemudian tangguh, aktif, dan yang terakhir setia. Itu adalah 10 value atau 10 nilai yang ada pada pria integritas atau pria-pria di gereja sidang jemaat Allah. Baik, Harnas tahun ini mengangkat tema Faith Forget by Fire atau iman yang ditempa dengan api, ya. Faith forget by fire atau iman yang ditempa oleh api ini menjadi tema nasional buat pria integritas di tahun 2024 ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang tema ini atau iman yang ditempa dengan api, faith forget by fire, maka kita akan membahas dua bagian besar, ya, atau dua pokok pembahasan penting yang akan menjadi sorotan daripada pembahasan kita ini. Sorotan yang pertama adalah kita akan bicara soal iman atau faith, ya saudara. Kita akan bicara soal iman atau faith, itu akan menjadi sorotan kita yang pertama. Lalu kemudian sorotan yang kedua, kita akan bicara soal tempaan oleh api atau forget by fire. Ini adalah dua pokok pembahasan penting yang menjadi sorotan dari tema ini. Nah, saudara yang terkasih, mari kita akan membahas dua bagian ini. Yang pertama tentang iman atau faith. Kalau kita bicara iman, maka kita bicara soal fondasi, ya. Kita bicara soal dasar dari kekristenan. Nah, kalau saudaraku kita bicara fondasi atau dasar, itu berkaitan dengan suatu bangunan, ya. Kalau bangunan itu disebut adalah rumah, maka fondasinya atau dasarnya, orang Kupang bilang fanderennya, itu harus kuat. Sebab kalau fanderennya tidak kuat atau fondasinya tidak kuat, dasarnya tidak kuat, maka bangunan itu akan bisa roboh. Kalau datang goncangan gempa atau saudaraku ada banjir, ada badai yang datang, maka rumah itu tidak bisa bertahan karena fondasi atau dasarnya atau saudaraku fanderennya itu tidak kuat. Nah, saudara, di dalam iman kekristenan kita, rumah Kristen kita, rumah rohani kita ini, kita punya fondasi, kita punya dasar yang namanya iman. Nah, kalau kekristenan kita, iman kita tidak kuat atau fondasi kita tidak kuat, maka kerohanian kita akan hancur, kerohanian kita akan runtuh, kerohanian kita, saudaraku, suatu saat akan hilang kalau fondasi atau dasar yang tidak kuat itu kita tidak bangun dalam iman. Nah, ayat ini menjadi rujukan kita. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Perhatikan teks ini. Alkitab berkata dengan jelas, 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak
Iman adalah dasar. Jadi kalau tidak ada iman tidak bisa. Kalau saudara baca lanjutan dari Ibrani 11, kita menemukan bagaimana tokoh-tokoh iman dimunculkan. Dan ketika tokoh-tokoh iman itu dimunculkan, saudara, kita menemukan bagaimana Habel itu bicara soal persembahan dia. Persembahannya menjadi berkenan kepada Tuhan karena ada iman yang mendasarinya. Sudah artinya iman Habel itu iman yang kuat. Kalau iman Habel tidak kuat, maka saudara tidak mungkin dia bisa mempersembahkan persembahan yang benar. Kalau kita memperhatikan lagi Henok, kenapa dia bisa bergaul karib dengan Tuhan 300 tahun? Itu bukan waktu yang singkat, saudara. Kalau orang punya iman ece-ece, dasarnya tidak kuat, tidak mungkin dia bisa membangun hubungan yang begitu intim dengan Tuhan 300 tahun lamanya. Itu sesuatu yang mustahil. Nah, karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman itu menjadi fondasi, iman itu menjadi dasar dalam kehidupan kekristenan dan memang harus dibangun secara kuat. Yang kedua, bicara soal iman, ya, atau faith, ya. Saudara, kita bicara soal sesuatu yang harus bertumbuh. Klik. Cepat. Suka ngomong tuh langsung. Ya. Oh, ini saya berikan contoh tadi, sudah lewat aja. Yang kedua, ketika saya bicara soal iman atau Alkitab bicara soal iman, kita bicara soal iman yang sedang mengalami pertumbuhan. Saudara yang terkasih, nah, iman yang bertumbuh, lanjut. Iman yang bertumbuh itu adalah iman orang Kristen. Jadi saudara yang terkasih, iman kita tuh harus betul-betul dari hari ke hari mengalami kemajuan, mengalami pertumbuhan. Bukan iman yang stagnan, bukan iman yang saudaraku ya dari 10 tahun sama dengan yang 5 tahun, yang 100 tahun sama dengan yang 3 tahun. Itu bukan iman yang menjadi bagian orang percaya. Ayat ini menjadi rujukan 2 Korintus 10 ayat 15. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi ini menjadi penekanan. Kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Jadi saudara, dalam teks itu kita menemukan bahwa Rasul Paulus bicara kepada jemaat yang ada di Korintus, dan Paulus menekankan tentang iman yang harus bertumbuh. Nah saudara, ini bukan hanya saja satu ayat di dalam Alkitab Perjanjian Baru secara khususnya yang berbicara tentang iman yang harus bertumbuh. Saya ingin kita memperhatikan lagi beberapa ayat yang bicara tentang iman orang Kristen yang harus bertumbuh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, klik. Kita bisa melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Saudara lihat, ayat itu mengatakan iman sebesar biji sesawi. Maksud apa biji sesawi? Saudara, biji sesawi itu adalah biji tumbuhan yang begitu kecil, sangat kecil. Ukurannya itu 0, sekian mili. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi meskipun biji sesawi itu begitu kecil, saudara lihat sekarang Matius pasal 13 ayat yang ke-32 sampai 33. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan
sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Jadi saudara, iman itu diibaratkan seperti biji sesawi dan ragi. Jadi kelihatannya begitu kecil, sangat kecil, tapi saudara, iman itu akan terus bertumbuh. Iman itu tidak stagnan. Iman itu dari hari ke hari. Kalau orang itu betul-betul hidup di dalam Tuhan, maka iman itu akan mengalami pertumbuhan. Jadi saudara lihat ya, iman itu dalam kekristenan dasar yang kuat. Yang kedua, iman itu di dalam kekristenan bicara soal sesuatu yang bertumbuh, berkembang di dalam hidup kekristenan kita. Lihat juga 2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman. Jadi iman itu harus ditambahkan. Tambah kebajikan, tambah pengetahuan, dan bla bla bla. Nanti saudara baca sampai dengan ayat yang ke-7 dari kitab 1 Petrus 1 ayat 5. Jadi iman kekristenan itu bukan iman yang setengah atau iman yang mati di tempat, iman yang tidak produktif. Iman kekristenan itu iman yang berkembang, iman yang bertumbuh. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Ya, 2 Tesalonika, ayat yang ketiga, 1 ayat yang ketiga. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah. Ya, iman itu makin bertambah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi sekali lagi, di dalam kekristenan kalau kita bicara soal iman, maka 2 hal ini tidak bisa terabaikan. Yang namanya iman harus kuat dan iman harus bertumbuh. Ya. Karena 2 hal di atas ini atau 2 hal ini menjadi penting, ya. Iman harus kuat dan iman harus bertumbuh. Maka Tuhan itu seringkali memakai api untuk menempa iman kita. Ya saudara, dibutuhkan api yang menempa iman kita. Sebab tanpa api iman tidak bisa kuat. Tanpa api iman tidak bisa bertumbuh. Tanpa api iman kita akan menjadi iman yang lemah. Tanpa api iman kita akan menjadi iman yang stagnan, iman yang mati bahkan. Karena itu Tuhan tidak pernah tidak menguji iman seseorang. Pasti Dia akan memakai api untuk membakar iman kita. Makanya tema kita adalah faith forget by fire. Iman yang ditempa oleh api. Saya mau tunjukkan dulu beberapa ayat ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentang iman yang ditempa oleh api. Yang pertama, kitab Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ketiga lebih dulu, ditampilkan di SU Worship. Kitab Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ketiga lebih dulu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya minta dalam hitungan ketiga nanti jemaat akan membacakan teks ini ya. Kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Saudara, dikatakan di dalam teks itu bahwa Tuhan akan memurnikan dan mentahirkan perak. Dia mentahirkan orang Lewi. Dia menyucikan mereka seperti emas atau seperti perak. Emas atau perak itu tidak pernah disucikan pakai air. Tidak pernah, harus pakai api. Kalau mau lihat itu emas, itu asli atau tidak, mesti pakai api bakar sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi tidak bisa pakai air. Kalau pakai air tidak keluar dia punya keaslian, tidak keluar dia punya kemurnian, itu tidak akan terlihat. Makanya saudaraku, Tuhan itu mengibaratkan orang Kristen itu seperti emas dan perak, yang saudaraku, di mana emas dan perak itu ditahirkan atau dibakar, disucikan dengan api, ya. Supaya sekali lagi ayat itu bilang
yang benar kepada Tuhan. Dan ini bicara soal iman. Ini bicara soal faith. Bagaimana orang bisa mempersembahkan korban yang benar kalau tidak didasari oleh iman yang kuat dan iman yang bertumbuh. Iman yang kuat dan iman yang bertumbuhlah yang membuat orang bisa mempersembahkan korban yang benar. Tapi pertanyaannya sekali lagi, bagaimana iman bisa kuat dan bagaimana iman bisa bertumbuh kalau tidak ada api yang menyucikan, tidak ada api yang membakar? Itu sesuatu yang impossible. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Sakaria juga kembali mirip ya, ayat yang hampir sama itu diulangi lagi di dalam teks itu. Sabar ya, saya lihat ya. Sakaria 13 ayat 9. Mari diklik. Sakaria pasal 13 ayat 9. Mari kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Jadi sebelum berseru kepada Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan, dan Tuhan bilang Engkaulah umatku, maka Tuhan bilang saya bakar kamu dulu seperti api, seperti perak yang dimurnikan di dalam api. Saya bakar kamu dulu seperti emas yang sedang diuji di dalam api, supaya kamu memanggil namaku dan aku menjawab kamu, supaya kamu disebut umatku dan kamu menyebut aku Tuhan Allahku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau tidak kan orang bisa ngomong Tuhan dari mulut, tapi sesungguhnya itu bukan dengan iman yang sungguh. Orang bisa, saudara yang terkasih dalam Tuhan, berkata Tuhan adalah Allahnya, tapi dia sungguh-sungguh tidak, saudaraku, mengerti tentang Tuhan itu. Karena sekali lagi imannya iman yang dangkal, imannya iman yang lemah, imannya iman yang loyo. Ya bagaimana? Makanya saudaraku, api diperlukan. Faith forget by fire. Maka api perlu menempa iman kita. Api perlu menempa saudara dan saya. Ya, sebagai kaum pria, karena ini hari-hari harnas saudara. Kaum pria, saya mau sampaikan, berapa banyak kaum pria yang imannya mulai lemah. Berapa banyak kaum pria yang imannya tidak bertumbuh dari tahun ke tahun begitu-begitu saja. Berapa banyak kaum pria yang imannya dangkal sekali, saudara. Dan itu tentu membuat sesuatu yang membuat gereja tidak akan mengalami pertumbuhan. Kalau laki-lakinya atau para pria-prianya memiliki iman yang modelnya seperti tadi saya sebutkan, iman yang stagnan, iman yang lemah, iman yang tidak maju, iman yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan, bagaimana kita mau berseru kepada nama Tuhan? Bagaimana kita bisa, saudaraku, mempersembahkan persembahan yang benar kepada Allah kalau iman kita lagi acak-acakan, kalau iman kita KW, iman kita ini ece-ece? Waduh, itu sesuatu yang impossible. Api dibutuhkan untuk menempa iman kita sekalian. Nah, sekarang kita akan memperhatikan bagian yang kedua dari tema kita ini. Kita kembali, saudara yang terkasih, api apa sajakah yang Tuhan pakai untuk menempa kehidupan kita? Mari kita mulai lihat dari kitab Keluaran pasal 3 ayat yang kedua. Mari kita baca, saudara, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepadanya. Kepada siapa? Kepada Musa. Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Saudara,
haknya untuk menyatakan kehadirannya kepada umatnya. Saudara, kalau kita membaca teks ini, kita tahu bersama bagaimana Musa pernah lari dari Mesir karena membunuh orang Mesir, dan karena dia takut nanti dia ditangkap, dia dipenjarakan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu dia lari dari Mesir dan kemudian pergi ke padang gurun Midian. Di padang gurun Midian itu dia ketemu seorang hamba yang bernama Yitro, gembala domba. Saudaraku, Yitro itu kemudian akhirnya mempekerjakan Musa menjadi gembalanya domba-dombanya Yitro. Dan saudara, suatu ketika Musa sedang menggembalakan domba-dombanya Yitro di padang belantara, maka tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri. Nah, kata malaikat Tuhan di dalam Alkitab, kalau saudara pelajari, kita akan menemukan ada macam-macam tentang kata malaikat Tuhan. Ada kata malaikat Tuhan yang T-U-H-A-N-nya besar seperti ini, tapi ada kata malaikat Tuhan yang T-nya besar, U-H-A-N-nya kecil. Nah, itu punya makna, itu punya maksud, saudara yang terkasih. Malaikat yang T-U-H-A-N-nya besar itu bicara tentang pribadi Tuhan sendiri, atau Tuhan itu menyatakan dirinya, saudaraku, dengan cara memakai perwujudan malaikat. Karena kita tahu di perjanjian lama Tuhan Yesus kan belum datang. Sosok Allah itu belum dikenal. Orang hanya tahu Allah itu adalah roh. Saudara, tapi Tuhan itu seringkali datang memperkenalkan dirinya lewat apa? Lewat malaikat Tuhan atau teopani dalam bahasa Ibrani-nya. Saudaraku, Allah menyatakan dirinya dengan cara, saudaraku, seperti seorang malaikat yang datang untuk menghampiri seseorang. Nah, waktu itu Tuhan menyatakan diri kepada Musa, dan malaikat itu muncul di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Atau Tuhan datang kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Untuk apa Tuhan datang, saudaraku, seperti malaikat Tuhan lalu kemudian dalam nyala api yang keluar dari semak duri? Tuhan sebenarnya mau mengingatkan kepada Musa. Tuhan mau memanggil Musa. Tuhan mau memakai hidup Musa yang sudah 40 tahun tinggalkan Mesir, yang sudah 40 tahun meninggalkan umat kepunyaan Allah, yang sedang ditindas kurang lebih sudah 430 tahun di Mesir. Saudara, Tuhan mau panggil Musa. Karena Tuhan mau panggil Musa, Tuhan datang menyatakan dirinya kepada Musa di dalam nyala api, saudaraku, di tengah semak duri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nyala api kehadiran Tuhan ini, nyala api kehadiran Allah ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, menempa iman Musa, menempa iman Musa yang mungkin sudah tidak pikir lagi soal orang Israel yang lagi ditindas di Mesir. Karena dia sudah menggembalakan 40 tahun ini, gembalakan kambing domba 40 tahun itu bukan waktu yang singkat. Sudah terbiasa urus kambing domba, lalu sekarang Tuhan mau alihkan, jangan urus kambing domba, urus manusia yang ada di Israel. Tuhan mau ada di Mesir. Tuhan mau umat kepunyaannya ini yang diurus oleh Musa. Nah, saudara bisa bayangkan kalau tanpa iman yang sungguh, seorang yang pernah punya pengalaman buruk di Mesir, yang pernah lari tinggalkan Mesir, mau dipakai untuk membawa orang Israel pulang ke Yerusalem, ke tanah Kanaan, wah, itu mustahil. Itu sesuatu yang impossible, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi api kehadiran Allah itu membakar iman dari seorang yang bernama Musa. Api kehadiran Tuhan itu menggugah panggilan daripada Tuhan terhadap Musa. Api kehadiran Allah itu, saudara, menempa iman daripada Musa, supaya Musa ingat panggilan
panggilan Tuhan. Hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, berapa banyak orang Kristen yang mulai juga lupa dengan panggilannya sebagai anak-anak Tuhan, ya, saudara, sehingga dia butuh kehadiran Tuhan, dia butuh lawatan Tuhan, dia butuh, saudara, kuasa Tuhan yang menggugah hatinya. Dia butuh hadirat Allah yang datang untuk saudaraku menempa imannya, supaya dia kembali kepada hadirat Tuhan, supaya dia kembali kepada panggilan Tuhan, dia kembali kepada apa yang Tuhan tetapkan semula. Karena itu seharusnya kalau kita datang ibadah, kita datang gereja, kita pun harus mengalami api kehadiran Allah di dalam hidup ini. Sebab kalau saudara tidak mengalami api kehadiran Tuhan, saudara akan jadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Saudara akan jadi orang Kristen yang tidak dingin, tidak panas, ya. Padahal di dalam kekristenan tidak boleh, tidak boleh, maksudnya tidak boleh pilih salah satu dingin atau panas. Saudara tidak boleh di tengah-tengah, tidak boleh suam-suam kuku. Kalau di dalam kekristenan itu lu mesti tetapkan pilihan, ya. Kalau orang itu panas, berarti dia, saudaraku, tidak dingin. Kalau dia dingin, berarti dia tidak panas. Itu saja. Di dalam kekristenan tidak ada yang namanya suam-suam kuku, ya, saudara. Suam-suam kuku itu cuma bahasa sindiran bahwa kamu sebenarnya tidak dingin dan tidak panas. Kamu ada di suatu posisi yang tengah-tengah. Dan saudaraku, di dalam kekristenan tidak ada posisi netral. Saudara, tidak ada orang dipakai Tuhan dan dipakai setan. Tidak ada. Kalau dipakai Tuhan, dipakai Tuhan. Kalau dipakai setan, dipakai setan. Tidak ada antara dua. Tuhan pakai, setan pakai. Tidak ada. Saudara, di dalam kekristenan tidak ada hitam dan tidak ada putih. Saudara, tidak ada abu-abu. Yang ada hitamnya hitam, putih yang putih. Tidak ada orang di tengah-tengah. Atau saya sebentar hitam, sebentar putih. Tidak bisa. Saudara, dalam kekristenan itu orang akan menentukan sikapnya. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau orang tidak merasakan hadirat Allah, ya, kalau orang sudah tidak lagi menikmati kehadiran Tuhan, imannya tidak akan pernah bisa kembali bertumbuh. Iman tidak mungkin bisa kuat, iman tidak mungkin bisa, saudara, bertumbuh, saya ulang lagi, kalau tanpa kehadiran Allah di dalam hidup ini. Tadi saya sudah mulai dengan 10 value atau 10 nilai dari pria integritas. Salah satunya adalah intim dengan Tuhan. Saudara, tanpa keintiman dengan Tuhan, maka iman kita pasti akan lemah, iman kita akan loyo. Makanya kita butuh api kehadiran Allah yang membakar kita, api kehadiran Tuhan yang membakar kita, api kehadiran Tuhan yang mengubahkan hidup kita, api kehadiran Tuhan yang melepaskan kita, api kehadiran Tuhan yang membuat saudara dan saya dari hari ke hari terus mengalami sesuatu dengan Tuhan. Itu penting buat hidup kekristenan ini. Sebab tanpa itu kita tidak mungkin menanggalkan kasut kita. Waktu Tuhan hadir lewat nyala api itu, Tuhan bilang sama Musa, Musa, tempat di mana engkau berdiri itu kudus, tanggalkanlah kasutmu. Saudara, tempat di mana engkau berdiri itu kudus, tanggalkan kasutmu. Artinya kehadiran Tuhan itu mendesak kita untuk saudaraku dimurnikan. Kehadiran Allah itu mendesak seseorang untuk menanggalkan semua kasutnya. Semua hal yang tidak berkenan, itu kehadiran Allah. Tapi adakah orang yang melihat api kehadiran Tuhan hari-hari ini? Banyak orang datang gereja tapi tidak merasakan kehadiran Allah, ya. Kalau saudara tidak melihat kehadiran Allah, api kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita, maka saya ulang 100 kali Anda masuk gereja, kasutmu tidak akan pernah dilepas. Kasutmu tidak akan dilepas. Karena saya ulang, tidak ada orang takut manusia di dunia. Hanya satu, Tuhan Allah saja. Kalau manusia ditakuti itu cuma pura-pura, ya. Tanpa kehadiran Tuhan kita tidak akan pernah menanggalkan kasut kita. Tanpa kehadiran Allah dosa akan terus melekat. Tanpa kehadiran
tidak akan ada. Tidak ada. Dan iman yang tidak murni pasti lemah. Iman yang tidak murni pasti tidak bertumbuh. Kita butuh api kehadiran Allah. Kita butuh api kehadiran Tuhan yang melepaskan, menanggalkan semua kasut kita. Dan api itu hanya bisa dilihat kalau saudara dan saya buka mata rohani saudara untuk melihat api kehadiran Tuhan seperti Musa melihat api kehadiran Allah. Saya percaya saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Tapi bagaimana Tuhan itu mau bekerja di dalam hidup seseorang kalau orang itu sendiri tidak mau meresponi Tuhan? Ya. Bagaimana Tuhan mau membakar semua kasut-kasutnya, ya, semua kenajisannya, semua hal-hal yang tidak berkenan itu, kalau itu orang sendiri tidak mau dibakar, dia susah. Saudara yang terkasih, makanya tadi saya bilang 1000 tahun di gereja Anda tidak akan pernah rasakan hadirat Allah. 1000 tahun di gereja Anda dan saya tidak akan pernah menikmati sesuatu dengan Tuhan. Itu penting sekali. Makanya hari ini betapa penting saudara api kehadiran Allah itu kita rasakan. Sebab tanpa api kehadiran Tuhan, iman kita akan menjadi iman yang lemah. Ya. Iman kita akan menjadi iman yang tidak bangkit dan bertumbuh. Iman kita akan begitu saja dari tahun ke tahun saudara, ya, dari hari ke hari akan begitu-begitu saja tanpa mengalami sesuatu. Tapi kalau saudara betul-betul memberi hidup saudara kepada api kehadiran Tuhan, membuka hidup saudara kepada api kehadiran Allah. Saya ulang lagi, sebagaimana Musa yang tadinya sudah jauh dari panggilan Allah, yang tadinya sudah jauh dari apa yang Tuhan kehendaki, yang tadinya sudah tidak ada pikiran soal bagaimana umat kepunyaan Allah, soal melayani, soal misi, soal penjangkauan jiwa, soal rohani, dia tidak pusing karena dia sedang urus gembala domba. Tapi ketika api kehadiran Tuhan itu muncul di gunung itu, di semak duri itu menggugah hatinya, mengubah cara pandangnya, mengubah cara berpikirnya, dan dia kemudian pergi meninggalkan semuanya. Meskipun tadinya dia tidak bisa, tapi oleh api kehadiran Allah itu dia mampu untuk bangkit dan melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidupnya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, itu pentingnya api kehadiran Allah, saudara. Karena saya ulang, sebenarnya api itu ada, hanya kita dia tidak lihat. Ya saudara, api itu ada, tapi kita yang sekali-kali tidak melihatnya dan tidak meresponinya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kenapa saya katakan api itu ada? Saya berikan contoh sederhana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak usah omong orang lain, saya omong satu diri sendiri dulu. Saya selalu bersaksi bahwa saya kan bukan baru di gereja karismatik. Dari dulu kala, lahir sudah karismatik memang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saya pernah ada dalam suatu masa silent. Masa di mana saudaraku, saya tidak melihat Tuhan itu bekerja di dalam diri saya. Masa di mana saya melihat seolah-olah Tuhan itu vakum. Ini kesalahannya saya, saudaraku, bukan pada Tuhan, pada diri saya. Ini kesalahannya ada pada diri saya. Saya mengalami yang namanya silent night, masa kegelapan. Ya. Saudara, di gereja tapi mengalami masa kegelapan. Di gereja tapi tidak melihat terang. Di gereja tapi tidak melihat api. Di gereja tapi tidak merasakan kehadiran Allah. Saya alami. Saudara terkasih dalam Tuhan, bukan gereja itu yang tidak ada hadirat Tuhan, saya yang tidak mengalami hadirat Tuhan. Hadir, buktinya orang lain merasakan, buktinya orang lain mengalami, buktinya orang lain mengalami pertumbuhan iman, buktinya orang lain ketika pulang dari kebaktian mereka dikuatkan. Saudara, beda kalau satu isi gereja semua model ke saya, pulang dengan bahasa yang sama. Tadi tidak ada hadirat Allah, ya. Tapi sementara saudara di dalam satu wadah, satu gereja yang sama, saya sendiri, saya merasakan mungkin ada juga 2-3 orang yang sama model ke saya. Ada dalam suatu masa silent
di sini sama-sama nyanyi itu lagu. Saudara, tapi yang ini lihat api Tuhan, yang ini tidak lihat api Tuhan. Yang ini lihat, saudaraku, nyala api Allah, yang ini tidak lihat nyala api Allah. Dan itu saya alami. Saudara, setiap minggu saya selalu aneh ya dengan seorang ibu yang duduk dekat saya. Saudara, memang Tuhan juga sengaja. Saya kan datang tuh selalu terlambat ya, karena saya selalu cerita saya masih singgah di pasar ya, masih jual obat itu saudara ya, karena di pasar itu di Atambua sana pasarnya hari Minggu ya, jadi rame, jadi saya tidak bisa lewatkan ke pasar hari Minggu di Atambua ya, saudara. Nah itu dulu tuh tahun 90-an tuh saudara, di pasar itu ada orang main akrobatik, ada jual obat, pokoknya putar balik banyak di pasar ya, saudara. Nah saya tuh suka dengan yang begitu-begitu. Jadi satu jam kebaktian saya baru terus kena potong. Jadi saya datang tuh pasti terlambat, dan setiap kali datang terlambat selalu bangku yang kosong itu ibu samping. Sudah. Nah ini ibu ini mulai dari awal pujian penyembahan sampai firman Tuhan, dia ini kayaknya lihat api terus. Nah kenapa saya katakan dia lihat api? Pokoknya dia sungguh-sungguh menyanyi, air mata mengalir, pokoknya semua suaranya keras. Sudah. Saya kadang-kadang heran, Tuhan ini masalah berat apa? Ya, sudah. Tiap minggu hanya dia sama orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi persoalannya sebenarnya di saya. Saya tidak melihat api Tuhan, dia melihat api Tuhan. Dia melihat kehadiran Allah, dia merasakan kehadiran Allah. Sama lagu yang sama, menyanyi lirik yang sama, tapi saya tidak merasakan. Karena itu saya pulang. Saudara terkasih dalam Tuhan, tanpa iman yang bertumbuh. Saya pulang dengan iman yang lemah. Saya pulang dengan iman yang dangkal. Saya pulang dengan iman yang saudara ya, begitu-begitu saja. Karena tidak pernah ketemu hadirat Allah, tidak pernah mengalami api Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini saya saksi ya, dan saya mesti karena kakak ada. Kemarin kita duduk cerita-cerita, ada seorang anak muda bilang begini, Bapak saya suka dengan itu anak muda yang duduk di muka tuh. Ya. Awal dia duduk di belakang, dia maju tengah, sekarang dia ada di belakang. Nah, ini kakak yang dari Poltek ya. Sudah. Dia suka dia, saya bilang, kenapa? Kakak tapi bukan cewek yang ngomong, ini nyong yang ngomong kakak. Saya harus kasih tahu ya, saudara terkasih. Dia bilang begini, Bapak kita kalau lihat dia menyembah Tuhan, angkat tangan, dan saya lihat. Sudah lihat, dia jadi berkat. Saya ngomong apa adanya. Bukan saya cerita, ini ada orang cerita. Kenapa? Karena dia merasakan hadirat Allah. Dia menikmati api Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini penting buat kita. Sebab dalam kehidupan kekristenan ini iman tidak akan pernah bertumbuh kalau tidak dibakar dengan api Tuhan. Tidak bisa dibakar dengan api WL, singers, pemain musik, itu api perasaan. Saya ulang lagi, ini api perasaan. Tapi saudara dibakar oleh api kehadiran Allah. Api kehadiran Allah itu yang harus menggugah hati kita. Saudara, api kehadiran Tuhan itu yang harus membuat kita semakin bertumbuh. Orang kalau mengalami Tuhan tidak mungkin dia tidak alami pertumbuhan. Tidak mungkin, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, itu pentingnya api kehadiran Allah dalam hidup kita. Makanya pesan saya hari ini, saudara, Anda jangan persalahkan gereja. Salahkanlah dirimu kalau engkau tidak mengalami kehadiran Allah. Karena saya ulang, ada banyak orang mungkin seperti saya di Tempo Doloy yang pergi ibadah tapi tidak pernah mengalami kehadiran Tuhan. Saya saudaraku yakin yang menggembalakan domba di Gunung Horeb itu, Horeb atau Hermon ya, saudara, itu bukan satu, bukan hanya Musa. Tapi kok kenapa Musa yang berjumpa dengan api itu? Karena sekali lagi dia meresponi, dia melihat api itu. Tuhan menyatakan
menyatakan itu. Nah, itu betapa penting hari ini. Kalau saudara mau faith, iman saudara menjadi lebih hebat, lebih baik dari hari kemarin, dari tahun kemarin, dari 20 tahun yang lalu, maka butuh yang namanya api kehadiran Allah. Tanpa api kehadiran Tuhan, saya ulang, kamu akan jadi Kristen yang begitu-begitu saja, tidak akan mengalami pertumbuhan apa-apa. Kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, api yang Alkitab katakan kepada kita, Amsal pasal 6 ayat 27, 27 sorry. Amsal 6:27 begini firman Allah. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Saudara, ini ayat ini bicara tentang orang yang menyembunyikan dosa atau orang yang menyembunyikan kejahatan. Itu seperti dia membawa api, dia taruh di dalam saku baju, ya. Membawa api dalam gelembung baju, itu saudara yang terkasih dalam itu sama dengan orang yang menyembunyikan dosa. Orang yang saudara tidak mau dosanya menjadi kelihatan, atau orang yang tidak mau kejahatannya dibongkar, itu seperti orang yang membawa api dalam gelembung baju. Itu Amsal berkata, apakah orang yang membawa api dalam gelembung baju tidak terbakar pakaiannya? Jawabannya pasti terbakar. Saudara, tidak ada api di dalam gelembung baju lalu api itu mati, pasti terbakar. Ini kisah nyata. Saudara terkasih dalam Tuhan, kurang lebih terjadi tahun 2007-2008, ya sekitar itu. Saudara, ini di gereja di Asam 3 sana. Waktu itu saya masih pelayanan bersama dengan Master Ken. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, seorang anak Tuhan, dia sudah rajin gereja, ya. Tapi saudara dia masih tarik-tarik, ya, masih smoking. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, hari itu ibu gembala di Asam 3 sana kan ibu, bukan pak, ya. Jadi yang gembalanya ibu. Ibu gembala dengan suaminya, mereka pergi mengunjungi jemaat ini. Saudara terkasih, pergi, bapak tua lagi di teras, tapi bapak tua balik belakang. Tidak tahu kalau ibu gembala dengan bapak ada datang dari belakang. Saudara, bapak tua lagi tarik-tarik kan. Begitu ibu gembala bilang shalom, dia kaget. Sudah, dan kaget dia mau buang dosa. Karena dia tidak buang, saudara, dia langsung kasih masuk dalam saku celana. Saudara terkasih, baru dia balik karena ini takut manusia ya saudara. Ya, jadi balik karena oh ya salam ibu. Tapi karena puntung rokok itu masuk dengan api, maka sudah tahu api mulai makan kan kainnya. Api mulai makan, jadi begitu shalom saudara, kok asap di celana. Ibu gembala bilang, Pak, celana terbakar. Ya saudara, api keluar dari dalam. Waduh, tunggu ibu lari, dia langsung lari. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya malu sendiri karena saudara rokok ada di dalam saku celana. Jadi sudah tidak ada api yang tidak bisa membakar kalau dikasih, apalagi masuk dalam baju, gelembung baju pasti akan terbakar. Nah, dosa itu seperti itu. Dosa itu akan membakar kalau disembunyikan, kalau ditaruh, saudara disimpan, itu seperti api. Dosa itu ibarat api. Makanya Alkitab bilang dalam kitab Roma, orang yang sudah ragu terus melakukan kejahatan itu dia sedang menimbun murka, yang suatu saat akan meledak, akan terbakar. Nah, saudara, kadang-kadang Tuhan bisa pakai api dosa itu yang membakar hidup seseorang untuk saudara insaf dan sadar. Tuhan pakai. Kalau iman kita saudara, iman main-main gila, ya. Iman yang saudaraku sebentar, seorang lagi, ya, dosa, main di dosa, itu seperti saudara sedang timbun api, saat-saat itu akan terbakar. Kemarin saya berdoa buat salah seorang
anak Tuhan di Bolok sini. Saudara terkasih, sekarang lagi parah-parahnya. Ya, itu kan begitu. Waktu masih sehat kuat main judi. Ya, main judi gila-gilaan. Sudah. Saya sering lihat ini orang, tapi saya waktu dikasih tahu sama saya jemaat kasih tahu bilang, Pak, namanya ini. Saudara saya pikir siapa? Begitu saya sangka, oh, ya, ini ternyata sering lihat, sering ketemu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi Tuhan pakai api itu untuk bakar. Kemarin waktu saya berdoa dia menjerit, dia bilang, Tuhan, dia teriak panggil Tuhan, tolong beta, tolong beta. Itu api dosa yang membakar. Waktu kamu saudara melakukan, kamu pikir aman-aman saja. Tapi saudara ingat, itu seperti gelembung api yang kau simpan di dalam baju. Saudara, satu saat itu akan terbakar. Beruntunglah kalau terbakarnya sekarang. Beruntunglah kalau sekarang dia meledak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau tidak sempat Anda bertobat, wah kasihan. Tuhan kasih itu api. Dosa itu api yang membakar. Makanya jangan main-main dengan dosa. Jangan main-main dengan dosa. Karena dosa suatu saat pasti akan membuat engkau tidak akan enak dalam hidup. Saya mau bandingkan dengan ini ayat ini. Perhatikan 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal yang kedua di Esi-Worship. Ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal 2 ayat 19. Saya teringat dengan ini ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 19. Ya, mundur di ayat 18 dulu. Ya. Ayat 18. Langsung 19. Baik, 19 saja. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ini bukan yang saya maksud, tapi itu nanti kita akan bahas juga. Lihat ayat yang ke-20. Ya. Sebab dapatkah disebut pujian? Ini yang saya maksudkan. Jika kamu menderita pukulan atau api yang bakar kamu karena kamu berbuat dosa. Itu ayat bilang gitu. Dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Jadi ada orang kena pukulan itu gara-gara dia pun dosa, karena dia pun jahat, karena dia pun saudara perbuatan, karena dia pun kelakuan yang tidak menyenangkan Tuhan. Lalu Tuhan pukul dia, Tuhan bakar dia dengan api seperti kitab Amsal pasal 6 ayat 27 itu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Untuk apa semuanya itu? Tentu supaya orang bertobat. Ayat 21, 1 Petrus pasal 2 ayat 21. 22. Ayat 21 saja. Ayat 21. Sebenarnya ada kata yang penting. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Itu orang yang menderita karena kasih karunia ya. Tapi kalau saudara baca di bagian lain, Petrus mengatakan dengan jelas bahwa kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan supaya mereka bertobat. Jadi Tuhan pukul dengan saudaraku hantaman api, dengan pukulan api itu supaya orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang hidup di dalam kenajisan itu bertobat. Itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Makanya saudara yang terkasih, kadang-kadang iman seseorang itu bertumbuh atau mulai muncul ketika Tuhan menghantam dia dengan api sebagai peringatan. Ya, peringatan terhadap semua tindakannya, semua perilakunya yang jahat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan itu dalam contoh Alkitab kan banyak kita temukan orang-orang yang dipukul oleh Tuhan karena kelakuan mereka yang parah-parah.
tapi kemudian iman mereka bangkit di situ. Iman mereka, saudara terkasih dalam Tuhan, bertumbuh di situ. Jadi kadang-kadang Tuhan bisa pakai itu untuk memurnikan iman seseorang, untuk membuat iman orang itu mengalami pertumbuhan. Tadinya dia main-main, Tuhan hajar dia. Saya pernah bersaksi di tempat ini juga, saudara. Ada anak yang suka balap-balap motor di Alor sana, ya. Kemudian jatuh, yang dia karena mabuk balap motor sambil mabuk, saudara, masuk ke dalam deker, ya, itu patah kaki, patah tangan, jadi semua bengkok habis. Tapi lewat itu dia sadar, lewat itu dia bertobat, dan sekarang dia melayani Tuhan. Pergi sekolah Alkitab di Bali sana, saudara, ya, dan sekarang melayani Tuhan. Terkadang memang dosa itu jadi api yang menempa seseorang. Dosa itu menjadi suatu pukulan yang kemudian saudara membuat orang itu mempunyai iman yang baik. Dan kisah seperti ini nih banyak kalau kita temukan, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu ingatlah baik-baik, kadang-kadang Tuhan bisa pakai api itu. Tapi saya berharap ya, api seperti yang kedua ini jangan sampailah terjadi dalam hidup saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Ini hanya khusus bagi mereka yang kepala batu saja. Ya, Amsal 6 ayat 27 ini itu ayat khusus buat yang kepala angin. Ya. Yang dengar firman dobel-dobel, tapi juga kepala angin terus. Karena kepala angin terus Tuhan bakar kepala kasnoe begitu. Saudara, dengan itu masalah-masalah. Tapi saya rasa kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya, tak usah pakai cara yang nomor 2 ini. Cukup hadirat Allah saja, rindu hadirat Tuhan. Tuhan bakar saya dengan hadirat Allah. Saya iman bertumbuh, saya punya hidup menjadi lebih baik. Tak usah pakai yang nomor 2 ini, yang saudara pukulan lewat api, lewat penderitaan. Jangan, saudara, karena itu mengerikan. Tapi toh apa boleh buat? Kalau memang Tuhan susah bisa urus dengan hadiratnya, maka dia harus pakai cara yang ini sudah. Saudara terkasih dalam Tuhan, supaya orang itu bisa kembali kepada Tuhan. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, selalu tidak ada yang namanya jalan buntu di dalam kekristenan. Ya. Kadang-kadang orang-orang seperti ini Tuhan hadirkan, ya. Tapi Tuhan punya maksud ke depan. Makanya kita tidak boleh langsung putus asa, doa sah. Sudah. Jadi kalau ketemu bapak-bapak yang masih kepala batu, santai saja, doa saja, ya. Memang dia tidak mau terima hadirat Tuhan, firman Tuhan tidak mau terima, santai saja. Itu tunggu pukulan dari Tuhan. Dia masih tunggu hamar. Api belum banyak, mungkin masih tabakar sedikit, ya. Belum tabakar banyak, nanti tabakar betul-betul lah, itu berkah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Itu belum tabakar sungguh-sungguh. Kalau sudah tabakar yang parah-parah, nah itu baru sadar. Cerita yang suka saya sampaikan tentang orang yang suka selingkuh itu. Ya, saudara, sudah dengar firman ulang-ulang, tapi selingkuh tidak tahu berhenti. Waktu dia selingkuh, saudara, Tuhan ajar berulang-ulang kali juga, tapi ajarannya karena kecil-kecilan. Jadi dia kumat ulang lagi. Tuhan tegur pakai firman lewat hamba Tuhan, dia tidak sadar. Tuhan pakai istri, dia tidak sadar. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan pakai lagi penyakit gula darah, dia tidak sadar karena gula darah sembuh. Tuhan pakai kolesterol, dia tidak sadar karena kolesterol juga sembuh. Saudara, akhirnya terakhir Tuhan pakai yang parah pun, di mana semua selang habis. Hidung selang, minta maaf, kencing juga dari selang. Saudara, mulut selang, sisa telinga yang tidak selang. Ini semua selang semua. Napas tinggal satu-satu. Di napas satu-satu itu istrinya bilang begini, Bapak sudah mengaku sudah di hadapan Tuhan. Ya. Lalu kemudian Bapak Tuhan bilang, kenapa semua putus toh? Kan selang, mau susah. Kenapa susah satu selang di mana-mana? Iya, mama. Dia ramah dari istri pun tangan, pegang istri pun tangan.
Bapak mengaku Bapak selama ini selingkuh. Lalu istri tanya, di mana saya? Sebut sudah. Dia belajar. Satu di Tablolo. Di Tablolo masih di mana lagi? Satu di Titilong. Di Titilong masih di mana lagi? Satu di Camplong. Semua long habis ya atas. Kasihan ya saudara. Nah itu karena Tuhan sudah ajar para kita anak Tuhan jangan sampai begitu. Saya selalu ingatkan jangan sampai begitu. Ya, kalau Tuhan kasih kita penderitaan, biar penderitaan karena kita, saudaraku, menerima kasih karunia Allah. Bukan karena dosa, bukan karena kelakuan kita yang kucing garong itu, bukan karena kelakuan kita yang tidak bertobat, bukan. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan. Tapi karena kita betul-betul mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, baru Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan. No problem. Itu nanti api yang terakhir. Saya mau bahas itu juga. Sudah itu ada. Tuhan izinkan. Jadi bukan berarti kita ikut Tuhan enak-enak, ini sudah ikut Tuhan yang sungguh-sungguh ini tidak dapat api. Ya, yang rajin, yang sungguh dapat api juga, tapi kita bukan api teguran. Kita bukan api hantaman, kita bukan api pukulan, bukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Kita api yang Tuhan berikan berbeda, ya saudara. Next time. Lanjut, saudara yang terkasih. Itu api yang kedua ya. Jadi saya ulang lagi, api yang kedua ini saya kasih tanda kutip. Jangan sampai kita alami itu. Tapi kalau toh apa telah kita buat dan kita tidak mau sadar, ya Tuhan pakai yang ketiga ini, tapi kita tidak mau juga, ya terpaksa dipakai yang kedua itu. Yeremia 23 ayat 29. Lanjut, itu tadi sudah kedua, api teguran Tuhan terhadap dosa. Yeremia 23 ayat 29. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Nah tadi saya bilang, Tuhan bisa pakai yang ketiga ini dulu, sebelum kedua tadi. Saudara, kedua itu sebenarnya langkah terakhir. Tapi kalau yang ketiga ini orang tidak mau dengar, ya sudah dipakai yang kedua tadi. Tuhan sering kali pakai firman dulu. Jadi sudah lihat ya, waktu Tuhan hadir Musa, setelah Tuhan hadir Tuhan bicara. Tuhan ngomong sama Musa, Musa dengar, saudara. Jadi api itu sering kali bukan hanya datang lewat kehadiran Tuhan, tapi api itu datang lewat firman-Nya yang membakar kita. Firman-Nya yang bakar kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang saya tanya, kalau saudara kasih nyala kompor, saudara tidak sadar tiba-tiba api kena di saudara punya tangan, kira-kira saudara bilang apa? Bakar lagi, begitu? Tidak, pasti saudara katakan sakit. Kalau ada emosi tinggi, kompor langsung tabade. Nah saya ini tahu, makanya kalau saya ngomong firman keras, lalu saudara kadang-kadang tidak terima, saya tahu itu karena api. Ya sudah, memang kalau api bakar itu tidak enak. Mana ada api bakar orang bilang, ini bakar terus, tidak. Kalau kena api itu pasti dia akan merontak. Saudara terkasih dalam itu firman Tuhan itu begitu. Makanya kadang-kadang kalau firman datang seperti api, saudara bakar kita. Bakar kita, dan itu berseberangan dengan kita punya perasaan, berseberangan dengan banyak hal, berseberangan. Itu firman Allah. Tapi saudara tahu, api yang Tuhan berikan lewat firman itu bukan api yang mencelakakan kita, tapi api yang membahagiakan kita. Ada amin? Saudara terkasih dalam Tuhan, itu makanya diibaratkan seperti emas dan perak. Kalau emas dibakar, lalu emas itu tidak mau, maka saudara punya emas itu tidak punya nilai tinggi. Tapi emas itu ketika dibakar, meskipun saudara
jual, nilainya fantastik. Nilainya luar biasa karena emas itu dibakar. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi begitu banyak orang Kristen tidak mau dibakar oleh firman Allah. Saudara, hari ini kita mesti sungguh-sungguh. Kalau kita mau benar-benar api itu membuat iman kita kuat, maka kita butuh api firman. Kalau kita mau, saudaraku, iman kita bertumbuh, maka kita butuh api kebenaran. Api firman harus bakar kita. Sebab kalau tidak ada api firman tidak bisa. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini akan menjadi susah. Ini akan menjadi repot. Celakalah mereka yang tidak mau dengar api firman. Karena kamu akan dapat api yang tadi saya sebut. Ya, api yang ada di dalam saku bajumu itu, ada dalam gelembung bajumu itu, ada di atas kepalamu yang akan membakar engkau. Lebih baik dengar api firman. Lebih baik dapat api kebenaran yang membakar kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebab waktu api firman itu membakar kita, saya bilang, itu tidak akan mendatangkan kecelakaan, tapi itu mendatangkan kebahagiaan buat kita. Kita yang akan senang. Saudara, kemarin itu sebenarnya saya KKR di Rote itu 2 hari. Saya pergi, lalu selesai khotbah, Sabtunya kan saya kembali. Lalu rencananya Senin pagi itu saya kembali lagi, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Tapi terjadi pro kontra. Ya. Saudaraku, malam Minggu saya ditelepon. Ya. Bapak minta maaf karena besok itu KKR di itu gereja dibatalkan. Dong saya mau. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya bilang, sudah kalau Tuhan lupa saya mau, kau mau bilang apa? Ya beta sudah jadi pilih, saudara terkasih. Tapi beta tidak tanya lanjut, karena untuk telepon saya itu, orang itu harus, saudaraku, pergi ke tempat sinyal itu mungkin sekitar 3 kiloan atau 4 kiloan ya dari tempat itu, karena itu tempat tidak ada sinyal, tidak ada listrik di Rote Timur sana. Setelah pulang, info datang bahwa tim Supulang dong tidak suka dengar firman yang keras-keras. Ya, itu sama saya dan tidak mau dengar firman api. Tidak mau dengar firman yang keras-keras. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, orang kalau Kristennya seperti itu, kapan imannya mau bertumbuh? Kapan imannya bisa kuat? Toh maunya dengar firman yang noe-noe. Dengar firman yang pokoknya angka-angka, sanjung-sanjung, diberkatilah. Pokoknya yang hantam dosa susah mau lah. Saudara terkasih dalam Tuhan, Kristen begini nih, itu Kristen yang tidak akan bertumbuh. Tidak akan bertumbuh. Nanti saudara lihat rohaninya begitu-begitu saja, dan tampilnya dia begitu saja. Ya, tidak akan berubah hidupnya. Kok tidak ada firman yang menentang? Siapa manusia di dunia ini yang bisa rubah orang? Saudara, tidak ada. Tidak ada manusia yang bisa rubah kecuali Tuhan yang rubah kita. Nah, bagaimana Tuhan rubah kita? Tuhan rubah kita itu terkadang pakai firman-Nya yang seperti api. Makanya saya selalu berkata di tempat ini, saudara, saya bisa baptis saudara, saya bisa saudara menikahkan saudara. Tetapi sekali lagi, yang bekerja selanjutnya dalam hidup saudara itu bukan saya. Saya baptis saudara bukan berarti dengan demikian saudara bertobat sungguh-sungguh, no. Kalau Tuhan tidak mengerjakan pertobatan dalam hidup saudara, tidak akan pernah bertobat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena pertobatan itu tidak bisa muncul dari manusia. Itu pekerjaan Tuhan, dan Tuhan
yang bekerja, salah satu lewat firman-Nya. Iman juga begitu. Iman tidak bisa bertumbuh dengan saudaraku yang terkasih kita menyanyi lagu saja, menyembah, berdoa saja. Iman itu bertumbuh dari firman Allah. Roma 10 ayat 17, ayat yang terkenal kan? Kita semua hafal itu ayat. Iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, kalau firman yang datang, saudara, buat kita segar seperti air yang mengalir, mungkin kita gampang terima. Tapi kalau firman itu datang seperti api yang membakar, adakah kita masih mau juga menerimanya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai kita model orang Kristen yang mulai pilih-pilih. Saya mau firman yang hanya seperti air yang menyejukkan. Kalau firman api saya tidak mau. Saudara terkasih dalam Tuhan, waduh, tidak bisa jadi Kristen begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus siap terima air, puji Tuhan. Terima api, puji Tuhan. Ya, itu Kristen yang baik. Itu Kristen yang peduli dengan iman. Kristen yang peduli dengan kerohanian. Itu Kristen yang saudara mau terima firman api dan firman air. Saudara, saya harap ini tidak boleh terjadi ya. Saya sampaikan dari ini mimbar. Ada yang saya khotbah lalu suka bilang khotbah sesuai dengan kelakuan. Kalau saudara rasa bahwa saya kelakuan tidak sesuai dengan saya pengkhotbah, maka saya merasa diri tidak layak berdiri di ini mimbar. Saya omong ini, jangan setan pakai hidupmu. Karena di GSJA orang yang dipercayakan untuk berkhotbah, apalagi gembala model ke saya, saudara terkasih dalam Tuhan, kriterianya mesti jelas. Ya, karena kalau kriteria tidak jelas, tidak diizinkan. Ini gereja sudah skors banyak pendeta. Jadi saudara jangan bikin isu negatif yang kemudian sebenarnya saudara mencelakakan diri saudara sendiri. Padahal saya omong firman ini, omong kebenaran ini. Ya, ini omong firman, tapi mungkin itu firman karena seperti api. Saudara yang terkasih, sama kita tadi dia bilang, waktu kompor bakar kita salahkan kompor. Kita tempiaskan itu kompor. Padahal kan kompor tidak salah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu ingatlah baik-baik. Nah, karena itu saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita dengar itu kita mesti tahu kadang memang pakai air enak dengar ini, tapi kadang pakai api yang bakar potong itu memang susah untuk potong terima, itu susah. Makanya saya selalu bilang, saudaraku, betapa pentingnya firman dengan firman itu sendiri. Maksudnya begini, kecuali ya saudara, saya khotbah sudah tidak alkitabiah lagi. Maka saudara soal omong betul. Saudara harus omong sudah tidak alkitabiah lagi. Dan tak usah sebar gosip, langsung BPD. Saya kasih jalan sama saudara. Ya, bahwa ini khotbah miring kiri, miring kanan. Susah ngomong kebenaran lagi. Itu harus. Atau yang berikut, saudara dapati memang kelakuan parah. Habis rokok, habis khotbah, turun di situ langsung bakar rokok, tarik, ya. Atau habis khotbah, saudara terkasih dalam Tuhan, saudara lihat saya duduk di Pak Laru. Habis khotbah ada di KD, ya. Atau ada di tenis, bukan dengan istri, tapi nona-nona lain. Atau habis khotbah, saudara lihat, saudara terkasih dalam Tuhan, saudara lihat, saya ada duduk, saudara terkasih dalam Tuhan, lalu kemudian bagi sloki satu-satu dan sambil main ini apa lagi dia punya nama, kartu, atau ada isi KP, atau saudara terkasih dalam Tuhan, saudara lihat
Tiba-tiba saya muncul di pesta dan kemudian saya pimpin polines dan dansa. Pecah buang. Nah itu, saudara tahu soal juga saya langsung turun sendiri dari di mimbar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kebenaran. Jadi saya mesti sampaikan kepada kita semua. Saya akan jadi duduk jadi jemaat biasa, dengar apa yang dihotbahkan. Saya akan duduk karena tidak layak. Tidak layak. Mau ngomong apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Iya, kok ada selingkuh, ada rokok, ada main judi, ada di pesta pora, ada di semua model-model begitu. Nah, saya mau ngomong apa? Saya juga sendiri. Dan sampai Tuhan toki dari atas dia junam. Lebih dulu kok bertobat tuh. Tuhan ampuni beta, kuduskan beta, layakkan beta dulu. Sesuai dengan aturan GSDA mesti diskorsi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena ini pelayanan Tuhan. Firman itu seperti api. Saya punya satu khotbah yang lagi viral juga di TikTok, diunggah oleh Amazing Grace. Saya khotbah waktu itu di Amazing Grace. Saya bilang sama jemaat di Amazing Grace, waktu saya bicara satu ke depan, 3 jari menunjuk kepada diri saya. Ya. Jadi firman yang saya sampaikan bukan hanya untuk saudara, ini juga dengar. Saudara yang terkasih, jadi firman yang keras seperti api kepada saudara, 1 ke depan, 3 datang di beta. Beta juga dibakar. Kita semua dibakar. Saudara yang terkasih, siapa yang bakar kita? Tuhan yang bakar kita. Supaya kita jadi lebih baik seperti emas yang murni. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti emas yang murni. Dan itu yang kita tidak boleh lupakan. Firman itu seperti api. Api yang menghanguskan, api yang membakar. Saudara terkasih dalam Tuhan, keempat, mari kita lihat apa yang Tuhan pakai untuk menempa kehidupan kita. Saya ulangi, hadirat Tuhan, api, firman. Yang kedua saya agak abaikan dulu saudaraku, ya. Api dosa itu terakhir, ya. Yang keempat, Tuhan pakai sekarang adalah Roh Kudus. Kisah 2 ayat 3 dan 4. Mari kita lihat. Kisah pasal 2 ayat 3 dan 4. Maju bukan mundur, kakak. Kisah pasal 2 ayat 3 dan 4. Kita akan perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan ayat itu. Terus kenapa kau balik belakang? Ya, lanjut. Ini ayat Kisah 2 ayat 3 dan 4. 1, 2, 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lidah-lidah seperti nyala. Lalu dikatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi api di sini bicara tentang Roh Kudus. Jadi Tuhan itu pakai sekali lagi, 1 kehadirannya, 2 saudaraku firman-Nya, 3 dia pakai yang namanya Roh Kudus, api Roh Kudus. Klik. Api Roh Kudus. Api Roh Kudus ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau memenuhi seseorang, maka api itu akan membuat orang itu mengalami sesuatu. Api Roh Tuhan.
Saudara kalau baca Kisah Rasul pasal 2 kan, waktu Petrus dan murid-murid dipenuhi Roh Kudus, mereka bukan hanya saja berkata-kata dengan bahasa roh. Mereka bukan hanya saja saudara berbahasa yang tidak mereka mengerti, tetapi juga ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka punya iman yang luar biasa. Api itu membakar iman Petrus sehingga Petrus bangkit dan berkhotbah. Petrus bangkit dan berbicara atas nama Tuhan. Api Roh Kudus itu yang memampukan dia. Dalam Kisah pasal 2 ayat 14 mulai sampai dengan ayat yang ke-39, kita menemukan panjangnya khotbah Petrus, saudara, karena ada api Roh Kudus yang membakar dia. Api Roh Kudus itu penting untuk kita miliki, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebab api Roh Kuduslah yang memampukan kita. Api Roh Kuduslah yang mengerjakan sesuatu di dalam hidup kita. Tanpa api Roh Kudus, iman kita akan menjadi iman penakut. Iman kita itu iman celeng. Ya. Petrus itu dulu imannya itu iman penakut, saudara. Tapi ketika Roh Kudus turun ke atas dia, imannya tiba-tiba bangkit. Imannya sudah menggairahkan dia. Imannya punya membuatnya semangat. Gereja mula-mula juga begitu, saudara. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus karena Roh Kudus itu membuat iman mereka bangkit. Iman itu membuat mereka luar biasa, ya. Kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal 2, kita temukan mereka tiap hari berkumpul mulai dari ayat 40, ya. Tiap hari berkumpul, mereka beribadah, berdoa, baca Alkitab terus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka kerjakan itu. Mereka kerjakan itu. Itu api Roh Kudus. Jadi ingatlah baik-baik. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita, ini kita no-and-no. Makanya minggu lalu kita bicara soal passion, semangat. Salah satunya Roh Kudus yang kasih. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada semangat kita. Api kita mati. Hari Rabu dalam KKR di tempat ini, saudara terkasih dalam Tuhan, juga saya masih singgung soal the passion, semangat. Hari Selasa nanti ada KKR lagi di Tenong, saudara, tanggal 1. Masih juga bicara soal passion, semangat. Hari-hari ini betapa pentingnya kita punya itu. Tapi itu api Roh Kudus yang bakar. Kalau tidak iman, no. Makanya orang Kristen kita lihat kadang-kadang, aduh kasihan sekali. Karena memang Roh Kudus sudah tidak lagi berperan dalam hidupnya. Api itu sudah mulai padam. Semangat sudah mulai hilang. Saudara terkasih dalam Tuhan, sudah tidak ada lagi gairah-gairah. Spirit-spirit di dalam Tuhan itu mulai kendor. Saudara, spirit-spirit untuk Tuhan itu mulai lenyap. Di KKR hari Rabu saya sampaikan, jangan heran nanti tak banyak mualaf. Ya karena semangat sudah habis. Saya tidak sempat singgung Efesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya kasih contoh itu dari Eropa. Efesus yang ada dalam Alkitab itu Efesus. Sekarang Turki. Nanti pulang Google cek lah, ya, atau AI, saudara klik. Turki sekarang itu mayoritas apa? Saudara, kenapa ya api hilang? Kalau api itu sudah hilang, saudara, bagaimana? Bapak, mama malas ibadah, anak mau rajin, bagaimana? Saudara terkasih dalam Tuhan, api itu kalau sudah padam parah. Maka kalau anak sudah tidak ibadat, cucu kita lebih malas ibadat lagi. Kalau cucu kita malas ibadat, cecet kita lebih malas ibadat lagi. Sesuatu. Makanya jangan heran kalau sekarang kita pun nama Yohanes, Lubatonis, Magdalena, apalagi Foy, seperti kemarin itu hari Rabu kemarin. Jangan heran nanti berubah City Foy. Ya karena memang dari sini. Apalagi kalau ada orang tua yang bilang, terus di gereja, terus udah ramas dulu, terus di gereja. Hari ini lebih gila. Orang lain ramas kan sampai di gereja, ini suruh jangan di gereja. Bahaya tuh. Saudara terkasih dalam Tuhan,
banyak. Sombong. Tapi rajin beritakan Injil, jarang. Paling dia tunggu hari Minggu baru dia naik di mimbar. Ibadah-ibadat saudara pengenal yang lain, dia tidak pimpin, dia kasih di jamaat, dia kasih di majelis, diaken penatua, dia tunggu hari Minggu sah. Coba hari yang lain dia tidak pimpin, tidak apa-apa kalau dia lagi pimpin juga. Tidak, hanya duduk lenggang kampung santai-santai. Saya ngomong lagi saudara, jangankan jemaat. Nah kalau begini berarti api itu sudah tidak ada. Karena ciri kalau Roh Kudus menginggapi seseorang, orang tidak bisa diam. Ciri kalau Roh Kudus ada dalam seseorang, itu api menyala. Menyala abang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari Selasa yang lalu kan, Rabu yang lalu, saya kan khotbah di Kupang sana. Saya lupa kalau itu tuh hari ibadat pemuda. Selasa. Nah Icat dan dia berangkat. Masih ada 2 manusia di dalam rumah yang begitu nyantai-nyantainya. Ya sudah, saya juga tidak tahu. Ya, saya lupa, bukan tidak tahu, lupa ini hari kebaktian pemuda, saudara. Lama-lama istri saya tadi, Kevin, Icat ibadah. Hello? Saya ada motor. Sekarang ibarat harus pakai motor Maka saya bukan pakai motor lagi, saya antar dong gue pakai mobil. Saudara. Nah, Bapak kayak Firman kok apa pi? Dan saya bilang di rumah, hari Rabu itu tidak ada yang tinggal di rumah lain. Ya saudara, dulu Kevin masuk sekolah minggu, jadi boleh tinggal. Sekarang tidak ada, semua ikut ibadah rumah tangga. Tidak ada di rumah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Loh, tapi saya jaga air galon ke-3. Ya. Tutup tanah kan? Kecuali memang ada di kuliah. Tapi jangan bikin jadwal sendiri. Ya, saudara yang terkasih. Api itu tidak boleh padam. Nah itu kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus, Roh Allah. Saya sudah bilang, ada jemaat, tidak ada jemaat hari Sabtu tetap doa pagi. Tidak ada di gereja. Saudara terkasih Tuhan, kita tetap menyanyi menyembah Tuhan. Dan saudara tahu, waktu kami menyanyi, memuji, menyembah Tuhan di sini, saya sudah dengar kesaksian. Tetangga mengalami. Kita menyembah di sini, memuji di sini, tetangga mengalami. Waduh, itu berarti ada api Roh Tuhan yang bekerja. Tetangga bersaksi. Dan saya tidak menyanyi rem-rem, menyanyi itu gasti. Saudara terkasih dalam Cembeli, tapi itu sudah menyanyi, menyembah, memuji. Dan orang lain diberkati. Orang lain merasakan hadirat Allah. Kita yang menyanyi di sini, orang lain juga menikmati. Karena ada Roh Tuhan, ada api Tuhan, api Allah. Ayo saudara terkasih dalam Tuhan, ingatlah, hidup ini butuh yang namanya Roh Kudus membakar hidup kita. Ada lagu yang bakar, 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 bakar. Nanti tolong ya, batian itu yang lain nyanyi itu lagu dulu, kita mau bakar, bakar, bakar. Oh iya, keren itu lagu. Ya waktu saya di Alor, waktu apa? Harnas kaum pria juga seperti itu. Ya kaum pria menyanyi itu lagu bakar, bakar, bakar. Wih, keren. Ya harus kita ini memang harus dibakar oleh api Roh Tuhan. Semangat kita tidak boleh pudar. Tuhan tidak lama lagi datang. Semangat kita untuk Tuhan itu harus menyala-nyala. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masa itu calon gubernur saja bisa pakai menyala kakak, kita lebih menyala lagi. Ya saudara, menyala kakak. Nah, yang terakhir, yang kelima, api yang Tuhan pakai itu adalah api ujian. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ayat 7. Begini firman Tuhan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita karena oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji
kepujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Berbagai-bagai pencobaan. Lalu ada kata diuji dengan api. Jadi yang dimaksud dengan ujian di sini, api di sini adalah pencobaan. Ya. Tuhan pakai itu saudaraku yang kelima, klik. Api pencobaan. Jadi saya ulang lagi. Yang pertama Tuhan pakai kehadirannya, kedua Tuhan kasih firman-Nya, ketiga Tuhan kasih Roh Kudus-Nya, yang keempat Tuhan kasih penderitaan buat kita. Ya. Dia kasih kita penderitaan, tapi saya ulang lagi, penderitaan karena baik, bukan penderitaan karena yang tadi saudaraku, karena dosa yang tadi kita sudah bahas di bagian kedua itu. Ini penderitaan karena setia ikut Tuhan, setia ikut Tuhan luar biasa. Tapi Tuhan izinkan alami penyakit kanker, Tuhan izinkan alami penyakit tumor, padahal setia, bukan tidak setia, non-stop untuk Tuhan, api menyala untuk Tuhan. Tapi Tuhan izinkan alami kekurangan terus, saudara yang terkasih, bukan karena malas, tapi memang Tuhan izinkan. Ada tuh orang begitu loh, di Alkitab ada jemaat Makedonia, jemaat Smyrna, Lazarus, itu kan saudaraku, miskin mereka, susah hidup mereka. Kenapa itu? Karena ikut Tuhan. Pada masa itu orang ikut Tuhan tidak bisa kaya. Kenapa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kamu begitu ikut Tuhan dikurungkan jabatan, kamu begitu ikut Tuhan dipecat kamu. Bengis itu pemerintahan Nero itu, saudara, jahat. Jangankan dipecat, dibakar, dianiaya. Jadi waktu itu orang hidup kaya susah. Kalau kamu jadi Kristen mau kaya, waktu zaman gereja mula-mula susah, tidak ada. Rata-rata menderita semua. Karena lu mau kaya sedikit, lu kena hajat. Mau kaya sedikit, kena hajat. Penderitaan yang mereka alami itu bukan main-main pun. Tapi bukan karena mereka tidak takut Tuhan, bukan karena mereka tidak setia dengan Tuhan, justru karena mereka setia, karena mereka rela segala sesuatu untuk Tuhan. Tuhan izinkan mereka diuji oleh api penderitaan. Paulus masuk penjara dobel-dobel, bukan Paulus bikin kesalahan. Jadi saudara, kadang-kadang Tuhan pakai ujian itu untuk semakin buat iman kita tambah kuat. Iman kita tidak lemah, iman kita tambah bertumbuh karena berbagai macam penderitaan, berbagai macam ujian yang Tuhan izinkan. Ya. Jadi bersyukurlah, saya ulang lagi, kalau saudara mengalami banyak penderitaan karena saudara betul-betul memang orang takut Tuhan. Ya. Bukan sekali lagi karena dosa yang tadi saya bilang, karena pukulan-pukulan itu, bukan. Tapi memang betul-betul su rajin, su melayani, su berkorban habis-habisan. Tapi tetap Tuhan izinkan penderitaan. Saya ketemu seorang pengusaha saudara yang cinta Tuhan, tapi kemudian alami kerugian yang luar biasa. Sampai sekolahkan anak pun tidak mampu. Ya, makan minum juga susah. Tapi mereka tidak pernah berhenti untuk setia dengan Tuhan. Dan Tuhan pulihkan. Ya. Jadi kadang-kadang Tuhan memang pakai api ujian seperti itu, penderitaan demi penderitaan yang kita alami. Nah, itulah 5 api ujian yang Tuhan pakai untuk membangkitkan iman kita. 4 diantaranya harus dialami oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, kehadiran Allah, firman-Nya, saudara, Roh Kudus, dan juga yang ketiga ini penderitaan. Yang kelima ini penderitaan. Saudara, kalau yang satu itu tambahan tadi saya katakan, memang kalau kita bikin salah lalu Tuhan pukul kita, syukuri. Karena kadang-kadang memang kita ini tidak bisa lepas dari kekeliruan, kesalahan, ya, yang memang Tuhan harus pakai itu untuk menghajar kita, pukul kita supaya kita sadar. Tapi semaksimal mungkin saya tadi katakan, firman Allah itu menyadarkan kita lebih dulu sebelum pukulan itu datang. Semaksimal mungkin kehadiran Allah itu menyadarkan kita, Roh Kudus menyadarkan kita, supaya jangan sampai Tuhan pukul kita lebih dulu baru kita sadar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kalau kita lakukan ini, iman kita pasti akan bertumbuh dan kuat. Jika orang Kristen imannya tidak ditempa oleh api, saya tutup dengan 2 ayat cepat saja, maka iman tidak akan kuat dan bertumbuh. Sehingga yang terakhir, yang pertama, kita akan kena panah api dari si jahat. Kalau iman tidak bertumbuh,
Kalau api yang namanya firman, api kehadiran Allah, api Roh Kudus, api penderitaan itu menghantam kita, tapi kita tidak mau bertumbuh di dalam Tuhan, tidak kuat, maka kita akan kena api iblis, api serangan setan. Jangan heran, makanya orang-orang Kristen yang model begini, saudara terkasih dalam Tuhan, akhirnya hancur berantakan hidup. Karena api setan yang tangkap dia. Api ujian, api firman, api Roh Kudus dia buang. Api kehadiran Allah dia tidak mau. Dia mau api setan. Api setan dia terima. Api serangan iblis dia mau. Akhirnya jadi pakai setan. Yudas Iskariot, Demas, kita sudah bahas pada khotbah-khotbah saya yang lalu. Alexander di saudara waktu saya khotbah di KKR Taluit. Masih banyak lagi. Esau, ya, lalu kemudian Kain. Itu kena panah api setan. Kalau kena panah api setan, hidup hancur. Sudah, yang terakhir, yang berikut, saudara, kita kena api yang terakhir itu dibuang ke dalam api neraka, kekal. Jadi kalau tidak mau 5 api yang tadi, ini 2 api yang akan serang kita, api setan dan api neraka, itu pasti. Karena itu faith forget by fire. Hari-hari ini berikanlah iman kita ditempah. Setiap waktu iman kita ditempah hari ini, sekarang tabakar. Sekarang memang diuji, sekarang dimurnikan. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, penghukuman tidak akan kena kita. Serangan iblis akan kalah, patah, karena kita sungguh-sungguh ditempa oleh api Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita syukuri firman Allah. Saya mengundang semua tim WL, tim singers untuk maju ke depan, dan saya akan menyerahkan mic ini. Kita akan menyanyikan satu pujian, syukuri firman Allah.